Hai teman-teman, video sebelum ini itu kan review mengenai Ris Novadas versus Fish Ninja menggunakan tes dyno. Nah itu 28 kali percobaan, namun 7 kali percobaan pertama tidak saya ambil karena ada kesalahan teknis. Kesalahan teknisnya itu saya lupa menonaktifkan coknya. Jadi kalau motor saya kondisi dingin itu cok harus dinyalakan. Nah setelah mesinnya nyala, saya lupa menonaktifkan coknya. Jadi 7 kali percobaan pertama itu full motor saya mesinnya dalam kondisi coknya nyala. Nah, informasi yang saya dapatkan dari internet, dari YouTube dan dari Google, fungsi cok itu adalah untuk menambah suplai bahan bakar atau suplai bensin ke dalam mesin dalam kondisi dingin. Jadi kalau mesin kondisi dingin itu kan sulit untuk nyala. Nah, agar mudah untuk nyala, itu cok dinyalakan untuk menambah suplai bensin. Nah, informasi ini itu bertentangan dengan apa yang saya dapatkan. Informasi yang saya dapatkan dari mekanik bengkel lama langganan saya yang dulu. Mekaniknya bahkan menyatakan kalau misalkan coknya nyala itu bensin jadi lebih irit. Nah, bahkan dia menyarankan kalau misalkan motor saya bensinnya habis terus masuk dalam rest, itu dia menyarankan untuk coknya nyala karena bensin jadi lebih irit, jadi jangkauannya lebih jauh. Nah, karena informasi ini bertentangan dengan apa yang saya dapatkan dari internet, maka daripada itu saya mencoba mencari informasi lain dari mekanik bengkel lain. Dan mekanik bengkel lain itu sependapat dengan yang ada di internet, yang dari YouTube atau dari Google. Jadi mekanik bengkel lain pun menyatakan kalau coknya nyala itu bensin jadi lebih boros. Nah ini dari 10 bengkel hanya satu yang bertentangan dengan yang ada di internet. Saya sendiri lebih masuk akal kalau coknya nyala itu bensin jadi lebih boros, karena menurut saya lebih masuk akal begitu. Nah, terus ini dengan menggunakan tes dyno, video kali ini itu saya ingin melihat perbandingan ketika coknya nyala sama ketika coknya nonaktif. Ya, kalau menurut yang saya tahu, kalau bensin lebih boros itu kecenderungan motor akan lebih tinggi RPM-nya. Tapi kalau keborosan akan jadi berebet. Nah, daripada itu maka saya ingin memperlihatkan perbandingannya. Mari kita simak. Sama seperti video sebelumnya, saya akan memperlihatkan perbandingannya dari grafik hasil pengetesan dyno. Terus yang kedua dari timing, ketiga maksimum RPM, dan terakhir dari maksimum powernya. Mari kita lihat dari torsinya. Dari torsi, grafik torsi yang bawah dimenangkan oleh cok yang on, sedangkan torsi atas dimenangkan oleh cok yang off. Untuk powernya, mirip seperti grafik yang torsi, horsepower di RPM bawah untuk grafik dimenangkan oleh cok yang on, sedangkan RPM atas dimenangkan oleh cok yang off. Nah, sekarang mari kita lihat dari timingnya. Timing tercepat dimenangkan oleh cok off, selisihnya sebenarnya sedikit ya, mungkin hampir sama. Tapi tetap dimenangkan untuk tercepat dimenangkan oleh yang cok off. Untuk maksimum RPM cukup mengejutkan, ternyata memang yang cok on yang menang. Berarti teori yang saya sampaikan bensin lebih basah, RPM itu jadi lebih tinggi, ternyata benar.
Untuk maksimum horsepower, choke off lebih unggul dibandingkan yang choke on, tapi selisihnya sedikit, hanya 0,2 horsepower. Kalau yang choke off 32, sedangkan yang choke on 31,8 horsepower. Jadi choke on dan choke off ada keunggulannya sendiri-sendiri ya. Cuma untuk power tetap lebih besar yang choke off. Ya, tapi tetap saya sarankan kalau berkendara, kalau mesin sudah panas, choke-nya tetap di off-kan. Nah, dari hasil data dyno bagaimana menurut teman-teman? Video cukup sekian, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.